Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi kelas 12 dan hari ini kita sudah sampai pada materi hereditas pada manusia, kelanjutan pada pola-pola hereditas yang minggu lalu sudah kita bahas tentang tautan dan pindah silang. Maka hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia dengan konsep dasar yang pada bab sebelumnya kita sudah mengetahui tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 lengkap dengan penyimpangannya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan jangan lupa hari ini kita sudah bersyukur atas apa yang dilimpahkan kepada kita ya, berupa kesehatan, kesempatan, dan banyak hal yang lain yang mungkin tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini tentang hereditas pada manusia. Di awal ini coba kalian lihat ada beberapa fenomena ya, ada jari yang lebih dari 5 atau disebut sebagai polidaktili. Kemudian yang paling atas mungkin kalian sudah bisa menebak apa yang terjadi. Di bagian bawah juga kalian bisa melihat apa yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat yang terjadi pada kelainan-kelainan tersebut. Namun sebelumnya, nanti kita bahas dulu tentang golongan darah. Golongan darah kita mengenalnya ada 3. Ada golongan darah AB0 atau ABO, kemudian golongan darah RH, golongan darah sistem MN. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, golongan darah sistem AB0. Kita mengenal ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan golongan darah O. Untuk golongan darah A, genotipnya adalah IA atau IAI. Jadi, golongan darah A ditentukan oleh 2 genotip yang homozigot dan genotip yang heterozigot. Demikian juga untuk golongan darah B, IB, IB, untuk yang homozigotnya, untuk yang heterozigotnya, IBI. Untuk golongan darah AB, ini pasti heterozigot, yaitu genotipnya IAIB, dan golongan darah O yang pasti homozigot karena dia resesif I kecil, I kecil. Ini ada contoh soal. Seorang wanita bergolongan darah A heterozigot, di sini lihat, bergolongan darah A heterozigot berarti nanti genotipnya I, A besar, I, menikah dengan seorang pria bergolongan darah AB, berarti dia genotipnya IA, IB. Bagaimana kemungkinan genotip dan fenotip keturunan mereka? Yang ditanyakan genotip dan juga fenotipnya. Maka cara menjawabnya, karena golongan darah itu tidak tertaut kromosom seks, maka tidak diperdulikan yang golongan darah A, yang golongan darah B itu laki-laki atau perempuan. Ya, langsung kita jawab, wanita bergolongan darah A heterozigot, I A besar, I kecil, maka gametnya ada 2, I A besar dan I. Kemudian pria bergolongan darah AB, maka gametnya I A I B, genotipnya IAIB, gametnya IA dan IB. Kemudian seperti biasa, kita gunakan matrik untuk menjawab soal ini. Maka IAI ini untuk yang perempuan yang di horizontal, yang vertikal untuk laki-lakinya. Makalah ketemu kemungkinan keturunan mereka adalah golongan darah A homozigot, karena dia IA, kemudian golongan A heterozigot, I,
kemudian golongan darah AB, IAIB, dan golongan darah B, heterozigot IBI. Jadi kemungkinan anak-anaknya akan bergolongan darah A, baik homozigot maupun heterozigot, dan golongan darah B, tapi khusus untuk heterozigot, dan bergolongan darah AB. Baik, ini soal latihan pertama, nanti silahkan dikerjakan di kertas, kemudian kalian upload di MySchool. Amir bergolongan darah A, dengan catatan kedua orang tuanya bergolongan darah AB. Menikah dengan Ani yang bergolongan darah B, dengan catatan kedua orang tua Ani mempunyai golongan darah O dan AB. Maka tentukan kemungkinan golongan darah anak-anak Amir dan Ani. Yang kedua, buatlah peta silsilah dari peristiwa perkawinan tersebut lengkap dengan kemungkinan golongan darah anak mereka. Anggap satu golongan darah diwakili oleh satu anak. Jadi kalau nanti peluangnya ada 4 macam golongan darah dari keturunan Amir dan Ani, maka buat saja anak Amir dan Ani ada 4. Kemudian peta silsilah, nanti kalian bisa cari, atau nama lainnya adalah pedigree. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, Bu Evi sudah menikah 2 kali. Pernikahan pertama ia dikaruniai 2 anak bergolongan darah AB dan B. Pada pernikahan kedua, ia dikaruniai 5 anak yang semuanya bergolongan darah O. Jika golongan darah suami kedua adalah O, apakah golongan darah suami pertama? Ya, ini soal HOTS ya. Jadi kalian harus berpikirnya analitik, dianalisis dulu. Baik, kita lanjutkan. Golongan darah sistem RH atau disebut sebagai sistem resus. Dalam sistem ini hanya ada 2 golongan darah, yaitu RH positif dan RH negatif. RH positif jika genotipnya RH plus RH plus atau RH plus RH min. Sedangkan RH negatif genotipnya RH min RH min. RH nanti berkaitan dengan suatu kelainan ya, yang akan menjadi soal di slide berikutnya. Kemudian golongan darah sistem MN. Sistem MN ini ada golongan darahnya ada 3 ya, golongan darah M, golongan darah MN, dan golongan darah N. Genotipnya kalau golongan darah M, IM, kalau golongan MN, IM, atau kalau golongan darah N, IN. Baik, ini soal ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan erythroblastosis fetalis dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Ini yang tadi kaitannya dengan golongan darah sistem resus. Silahkan dicari apa yang dimaksud dengan erythroblastosis fetalis dan bagaimana peluang erythroblastosis fetalis ini dapat terjadi. Berikutnya kita pelajari tentang determinasi seks manusia yang ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y. Seperti kita ketahui bahwa jumlah kromosom manusia itu ada 23 pasang dan 1 pasang diantaranya menentukan jenis kelamin atau 1 pasangnya merupakan gonosom. Ini beberapa tipe penentuan jenis kelamin. Ya. Untuk manusia genotip jantan itu diberi lambang XY, sedangkan genotip betinanya XX. Untuk organisme lain, misalnya serangga, itu genotip betinanya XX, sedangkan genotip jantannya XO. Kemudian untuk jenis unggas, genotip betinanya ZW,
Genotip jantannya ZZ. Nah, kita fokus yang ke manusia saja. Kalau betina XX berarti setiap ovum itu hanya mengandung satu jenis X. Karena ovum itu hanya memiliki setengah dari kromosom. Sedangkan jantan X dan Y, maka pada satu sel sperma itu bisa mengandung X saja atau Y saja. Ada dua kemungkinan. Kemudian ciri kelainan penyakit bawaan atau genetik ya, jadi Anda penyakit genetik atau penyakit keturunan itu memiliki ciri diantaranya tidak dapat disembuhkan ya. Sembuh tidak mungkin, tetapi pengurangan efek atau apa namanya agar tidak menjadi parah itu ada. Kemudian tidak menular, kemudian dibawa oleh gen dalam keadaan homozigot resesif umumnya, dan heterozigot tidak tampak atau disebut sebagai individu yang karir. Nah, ini beberapa kelainan dan penyakit yang disebabkan alel autosomal. Nah, kalau alel autosomal artinya dia tidak tidak tertaut pada kromosom seks, sehingga nanti pada analisisnya belum memperdulikan dia laki-laki atau perempuan. Contoh-contohnya misalnya albino, polidaktili, kebotakan, brachydactyly, thalassemia, dan sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, albino. Nggak tahu ya, albino biasanya kulitnya putih banget, kemudian matanya sipit, dan dia sangat rentan terhadap sinar matahari. Ini penyakit bawaan yang merusak pigmentasi kulit, jadi pigmen kulitnya nggak muncul. Kemudian genotipnya A besar itu untuk normal, A besar A kecil untuk normal karier, dan A kecil untuk albino. Contohnya jika individu normal menikah dengan individu karier, maka gametnya kita lihat A besar, kalau yang A besar, kemudian ini ada dua gamet, maka kemungkinannya mereka adalah 100% normal. Ya, normal ini dalam hal ini tidak menderita albino, tapi kalau dilihat dari genotipnya 50% normal dan 50%-nya normal karir. Soal latihan 4. Anton yang normal menikah dengan perempuan bernama Lia. Ayah Lia seorang albino. Berapa persen kemungkinan anak Anton dan Lia yang albino? Jadi Anton normal ini dianggap sebagai normalnya normal homozigot. Jadi AA kemudian menikah dengan Lia, tapi Lia ini punya seorang ayah yang albino. Maka pastikan dulu Lia ini bergenotip apa. Ya. Kemudian berapa persen kemungkinan anak Anton dan Lia yang albino? Silahkan dicari. Berikutnya anemia sel sabit. Ya, ini lihat di gambarnya, bentuk selnya tidak normal ya, harusnya seperti mangkok pada umumnya, tapi ini bentuknya seperti bulan sabit gitu. Yaitu penyakit mengakibatkan penyakit kurang darah yang parah karena sel darah merah berbentuk bulan sabit. Di sini untuk yang normal itu adalah S besar, kemudian yang karir S besar, S kecil, dan yang penderita itu S kecil. Jadi prinsip penghitungannya sama dengan tadi yang albino. Kemudian brachydactyly. Brachydactyly itu
penyakit di mana tulang-tulang jarinya pendek. Maka kemudian kesannya menjadi jari-jarinya sangat pendek karena dasarnya tulangnya pendek. Dikendalikan oleh gen dominan, yaitu memiliki tulang phalanx yang pendek. B besar letal. Letal itu artinya menyebabkan kematian ya. Kemudian B besar B kecil ini penderita, dan B kecil normal. Jadi contohnya persilangan antara B besar B kecil dengan B kecil. Ini dihitung gametnya dulu, maka yang terjadi nanti ada B besar B kecil mengalami penderita atau brakidaktili maksudnya, kemudian 50%-nya normal. Kemudian polidaktili. Polidaktili berarti memiliki jari lebih. Nah, umumnya kita punya 5, dia mempunyai lebih dari 5. Kelainan berupa kelebihan jumlah jari, tangan, atau kaki. Ini contoh soalnya, bisa dibaca di sini. Kita lanjut. Kemudian soal latihan 5. Seorang wanita normal menikah dengan pria polidaktili heterozigot. Berapa persen kemungkinan anak-anak yang tidak mengalami polidaktili? Nah, silahkan dihitung kemungkinannya. Kemudian talasemia. Talasemia kelainan sel darah merah berbentuk tidak beraturan. Ada talasemia mayor, ada talasemia minor. Ini talasemia minor TH semua besar, minornya yang heterozigot, sedangkan yang normalnya TH tapi kecil semua. Kemudian ada fenilketouria atau disingkat sebagai PKU. Itu penyakit tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Kemudian kadar fenilalanin tertimbun di darah dan dibuang melalui ginjal. Terjadi pada homozigot resesif. Fenilalanin tertimbun dalam jaringan dan menyebabkan perkembangan mental yang lambat. Jadi intelijensinya lambat, pigmentasi kulitnya tidak normal atau pucat, cenderung terserang penyakit ayan, lamban, rambut tidak normal, dan biasanya tidak berumur panjang. Dan ini didukung keberadaannya oleh rumah sakit jiwa. Jadi perawatannya di rumah sakit jiwa. Kemudian ada juga dentinogenesis imperfecta, kelainan pada gigi manusia yang menyebabkan tulang gigi atau dentin berwarna seperti air susu. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan DT, sedangkan keadaan normal diatur oleh DT kecil. Berikutnya, kebotakan. Disebabkan oleh gen dominan B besar, adapun gen B kecil menyebabkan rambut normal. Genotip B besar menyebabkan seorang mengalami kebotakan, sedangkan gen B besar B kecil pada laki-laki mengakibatkan kebotakan, sedangkan pada B besar B kecil pada perempuan tidak mengalami kebotakan. Nah, hati-hati untuk kasus kebotakan. Di sini bisa jadi genotipnya sama, B besar B kecil, tapi pada laki-laki mengakibatkan kebotakan, sedangkan pada perempuan karena tidak ada hormon estrogennya, maka dia masih normal, tapi normalnya normal karir. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di lingkungan kita, lebih banyak laki-laki yang botak dibandingkan perempuan yang botak. Karena memang peluangnya lebih besar. Ya, jadi ini belum tertaut seks, tapi hanya dipengaruhi oleh keberadaan hormon. Soal latihan 6, sepasang suami istri memiliki genotip heterozigot kebotakan. Jika anak yang dilahirkan semuanya wanita, maka persentase kemungkinan wanita yang botak adalah, ya, silahkan dicari jawabannya.
Kemudian anonychia adalah kelainan pada sebagian jari sehingga tidak memiliki kuku. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan AC, sedangkan alelnya AC kecil tidak menimbulkan kelainan atau normal saja. Ini contohnya seperti ini gambarnya, tidak ada kukunya. Jadi kakinya. Oke, soal latihan ketujuh, soal yang terakhir, ini juga soal Hodge. Anwar adalah anak kandung pasangan Santi dan Andi. Data di bawah ini merupakan data yang terdapat pada kartu keluarga mereka. Pertanyaannya, siapakah adik kandung Anwar yang sebenarnya? Oke, silahkan dianalisis dari golongan darah, tanggal lahir, tempat lahir, dan seterusnya. Baik, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Jadi soal-soal latihan 1 sampai latihan 7 silahkan dikerjakan di selembar kertas, kemudian jawabannya di scan, dijadikan PDF, dan silahkan dikirim melalui aplikasi MySchool. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.